Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa seseorang harus menempuh ketakwaan apapun situasinya. Jika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang salah, maka setelahnya mereka harus berusaha untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik ini akan menjadi sarana untuk menebus perbuatan buruknya. Perlakukanlah orang lain dengan akhlak yang baik dan kesopanan. Dalam riwayat lain diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengutus Abu Musa radhiyallahu an dan Muaz bin Jabal radhiyallahu an dan mengangkat mereka sebagai gubernur di dua wilayah yang terpisah, dan beliau menasihati mereka, berikanlah kemudahan bagi manusia dan bukan kesulitan. Sebarkanlah cinta dan kebahagiaan, dan janganlah membiarkan adanya suatu perselisihan. Jadi ini adalah nasihat yang harus menjadi pedoman oleh setiap pengurus yang berurusan dengan orang banyak, dan mereka harus menjadikannya sebagai panduan utama bagi diri mereka sendiri. Dengan cara inilah, para pengurus jemaat dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk mengkhidmati anggota jemaat, dapat berperan dalam menjaga keimanan mereka, dan membantu dalam menjaga persatuan dalam jemaat, dan juga dalam memenuhi hak tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Ketika ini terjadi, maka ini akan membantu menciptakan suatu lingkungan yang indah, yang mencerminkan masyarakat Islam sejati, yang persis seperti yang ingin dibangun oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yang mana kita telah menerima dan menyatakan janji baiat kepada beliau. Jadi, para pengurus harus selalu ingat bahwa para anggota jemaat telah memilih mereka atau akan memilih mereka di masa yang akan datang, dengan harapan bahwa mereka akan memenuhi amanah yang dipercayakan kepadanya. Namun jika mereka yang memilih para pengurus tidak dengan hati-hati merenungkan keputusan mereka pada saat memilih, maka kini menjadi tugas para pengurus untuk memenuhi tanggung jawab yang Allah Ta'ala telah percayakan kepada mereka, dan melakukannya dengan niatan yang baik. Mereka harus memenuhi tanggung jawab ini dengan disertai rasa takut kepada Allah Ta'ala, demi untuk meraih keridhoannya, dengan disertai niat untuk menjadi Sultanan Nasira, atau penolong sejati khalifah, untuk melakukan yang terbaik dalam memperkuat keimanan para anggota, dan untuk memberi manfaat kepada mereka. Jika seseorang mencamkan pola pikir ini, dan memenuhi tanggung jawab mereka dengan pemikiran ini, maka Allah Ta'ala akan melimpahkan keberkatan dalam tugas-tugas mereka dan akan membantu mereka di setiap saat. Jika tidak demikian, maka berarti seseorang telah jauh dari ketakwaan. Ia tengah berkhianat kepada Allah Ta'ala, dan tengah berkhianat kepada khalifah, dan juga merusak keimanan orang-orang yang telah menaruh kepercayaan kepadanya, baik secara benar maupun salah. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, seorang mukmin sejati adalah orang yang menjaga amanah dan janji mereka, yaitu mereka tidak mengabaikan bahkan aspek terkecil dari ketakwaan, dan sangat berhati-hati dalam memenuhi amanah yang diberikan kepada mereka dan dalam memenuhi janji mereka. Di tempat lain Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, seseorang sejak lahir memiliki dua jenis kualitas. Pertama adalah menunaikan urusannya dengan sebaik-baiknya, yang berarti bahwa seseorang memperhatikan semua amanah dan janji yang ia miliki kepada Allah Ta'ala dan melakukan yang terbaik untuk tidak mengabaikan bahkan satu aspek pun yang berkaitan dengannya, yakni tidak ada amalan yang sia-sia sehubungan dengan pemenuhan amanat. Demikian pula adalah kewajiban bagi seseorang untuk melakukan hal yang sama terhadap amanah dan janji yang dia miliki dengan sesama manusia. Dengan kata lain, seseorang harus menempuh ketakwaan dalam kaitannya dengan memenuhi hukukullah, yakni hak-hak Allah, dan hukukul ibad, yakni hak-hak manusia. Inilah artinya memenuhi urusan dengan cara terbaik, atau dengan kata lain kejuwitaan rohani. Jadi para pengurus harus ingat bahwa mereka harus mengembangkan keindahan rohani di dalam diri mereka sendiri. Kita semua, khususnya para pengurus, adalah orang-orang yang harus menganggap diri mereka sebagai penerima utama dari sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tersebut. Setiap Ahmadi telah berjanji untuk menempuh jalan ketakwaan dan mendahului agama di atas dunia. Tetapi para pengurus dan mereka yang telah dipercayakan dengan tanggung jawab untuk mengkhidmati jemaat adalah secara utama dibahas di sini, dan mereka harus berhati-hati dalam menjaga janji dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Kita harus berusaha untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kita sembari tetap berpegang pada takwa,
dan dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk dapat melakukannya.